Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Anugrah Putra dari kelas MB2C NRPS 067. Di sini saya akan membawakan podcast bersama narasumber saya yang membahas tentang sebuah maritim. Yuk, mari kita simak. Halo guys, jadi saya di sini bersama teman saya yang berasal dari luar kampus yang bernama Mas Sultan Fali. Halo Mas Sultan, Halo Mas Faisal, salam kenal. kalau boleh tahu, salam kenal juga Mas. Kalau boleh tahu, Mas Sultan ini kuliah di mana ya? Saya kuliah di ini Mas, di UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Oh, Itu. Winsa ya Mas ya. Ya, kalau Iya. Masnya sendiri di mana? Saya sendiri kuliah di PPNS Mas, Politeknik Perkapalan. Saya Kalau gak boleh tahu jauh-jauh. jurusan apa ya Mas Sultan? Saya jurusan akuntansi masih masuk ini Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Sampean apa? Oh, sepertinya kita seperjurusan ya Mas ya. Cuma saya sendiri itu manajemen. Sama inilah ya, sama-sama kaitan sama ekonomi lah ya. Jadi Iya benar. ada kaitannya. Iya. Berhubungan sama cuan ya Mas ya. Cari duit. Kalau boleh tahu asal mana Mas Sultan? Saya asal Sidoarjo, Mas. Sukodono lebih tepat. Deket Gedangan sih, Sukodono mepet. Masnya sendiri? Saya Sidoarjo Kota Mas. Dekat juga ya. Alun-alun situ ya? Iya Mas, benar sekali. Oh, ya deket berarti bisa lah ngopi-ngopi. Bisa ya kalau kita rencanain aja Mas jadwal ngopinya. Siap. Nah sekarang aku mau tanya nih Mas eh, kepada Mas Sultan ini. Mas Sultan ini suka sama laut enggak? Suka yang berbau laut enggak? Kalau dalam konteks ini ya, Mas, kok dalam konteks liburan gitu suka sih, Mas, kayak ke pantai gitu kan. Sambil mana, sambil istilahnya kalau orang sekarang itu kan healing itu, ya suka-suka aja sih, Mas. Oh bagus ya. Kalau ke pantai biasanya pantai mana Mas? Kalau yang di sekitar Surabaya ya, ya mungkin Mas juga tahu ya di situ Mas, apa Kenjeran. Atau kemarin Kenjeran saya ya. Iya. uh, saya habis dari Malang juga itu sama teman saya itu juga bagus banget di situ, kayak gitu. Benar sekali. Kalau yang di Kenjeran itu sekarang sudah bersih kayaknya Mas ya. Ya udah bisa inilah buat foto-foto gitu lah. Beda sama zaman dulu kan masih banyak sampah dan lain sebagainya. Iya benar. Itu kalau ke pantai sama yangnya atau gimana Mas ya? Aduh, pacar saya itu ya Mas, anak rumahan nggak pernah keluar-keluar. Ya saya sama teman saya sih biasanya. Ya mungkin sampean lah, sampean kan lebih bersuhu di bidang yang Aduh, hangat. aduh Mas. Ke PC. Langsung pertanyaan aja ya Mas ya. Mas Sultan ini menurut Mas Sultan sendiri ini apa itu maritim Mas? Kalau maritim itu menurut saya tuh, saya nggak tahu banyak ya Mas ya, tapi kalau menurut saya itu yang sesuatu hal yang berkaitan sama laut, entah itu perikanannya, perdagangan biota laut, kayak ikan dan lain sebagainya gitu sih Mas, menurut saya. Hmm, menarik juga. Kalau Mas Sultan sendiri pernah mancing gitu Mas di laut? Kalau mancing di laut, nggak pernah sih Mas, belum pernah lebih tepatnya. Tapi kalau ide bagus juga sih, bisa mancing ke laut gitu ya. Tapi kalau makan ikan laut, pernah. Kalau mancing, nggak pernah. Benar juga Mas, benar. Kalau naik kapal gitu pernah Mas ya? Pernah Mas naik kapal, tapi saya takut guling Mas, soalnya kan itu terombang-ambing itu loh kan kalau guling di tengah pantai kan nggak di tengah laut kan nggak lucu. Sampean pernah ya? Saya pernah Mas. Kena batu barangnya Mas. Bahaya itu. Segitu ya. Kalau Mas Sultan sendiri pendapatnya gimana kalau misalkan ada kapal negara asing atau luar Indonesia yang masuk ke Indonesia itu Mas?
Dapat saya sendiri ya siapa sih yang nggak marah gitu kan. Kecuali kalau mereka itu pun ada izin gitu. Tapi kalau mereka itu nggak ada izin dan itu pun mereka ngambil istilahnya hasil dari Indonesia, itu sangat harus ditindak tegas ya Mas. Soalnya kan itu kan istilahnya hak kita, apa kekayaan alam kita tapi diambil dengan orang lain gitu kan termasuk pencurian. Nah, itu perlu ditindak tegas ya Mas. Soalnya kan bagaimanapun itu bakal merugikan negara dan merugikan nelayan sekitar. Kayak gitu sih Mas. Ngomong-ngomong ya Mas Sultan, kalau memiliki ide atau planning usaha di bidang maritim, apa yang akan Mas Sultan jalani usahanya? Mungkin lebih ke jualan hasil olahan ikan ya Mas ya. Soalnya kan kayak saya ada mandang itu lebih apa ya, lebih lebih profitable gitu. Maksudnya kayak lebih menguntungkan gitu ya. Apalagi saya juga nggak punya skill dalam mencari ikan. Mending saya beli yang ikan sudah ditangkap, terus langsung saya kelola gitu sih Mas. Kayak contohnya pepes gitu ya. Atau bandeng presto dan lain sebagainya gitu sih Mas. Bandeng itu ikan laut apa ikan tawar ya? Pokoknya berhubungan dengan ikan gitu. Entah sarden atau yang lain. Kayak gitu sih Mas. Jadi itu nanti Masnya olah sendiri atau nanti eh, memiliki usaha bersama orang lain, Mas? Kalau saya pribadi karena dasarnya sering nguplek ya, maksudnya ya nyoba sendiri-sendiri dulu sih Mas dari YouTube gitu kan banyak tutorial-tutorial kayak ngolah-ngolah makanan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau nemukan partner bisnis yang cocok, itu ya bisa joinan juga nggak menutup kemungkinan sih Mas. Jadi bisa ada usaha bareng gitu. Jadinya kan susah senang bareng. Habis itu nanti kalau ada masalah bisa dihandle bareng. Jadi ada teman bicaranya gitu sih Mas. Seru juga kalau Benar misalnya ada sekali. teman kerja bareng. Iya, benar sekali, Mas Sultan. Kalau Mas Sultan berada di kapal pesiar ya, Mas, ya? Berada naik kapal pesiar gitu. Rencananya Mas Sultan untuk bisa menikmati suasana laut gimana? Untuk bisa menikmati ya Mas ya. Kalau saya sih karena sekarang kan banyak terdistract atau terganggu sama handphone ya. Banyak yang foto-foto, Instastory dan lain sebagainya. Tapi kalau saya tuh mungkin kalau dapat kesempatan kayak gitu, HP saya akan saya buang ke laut sih Mas. Jadi saya bisa apa namanya menikmati gitu loh. Ada angin-angin sepoi-sepoi gitu di laut sambil berjemur gitu. Kayaknya asik deh. Sangat sangat sultan sekali ya Mas Sultan satu ini. Iya lah Mas kan kalau bisa naik kapal pesiar kan otomatis dompetnya juga tebel. Nanti kan tinggal Iya, beli HP lagi. benar sekali. Dompetnya tebal tapi nggak punya ayang gimana Mas Sultan? Loh, justru kalau dompetnya tebel itu nanti ayang akan bertebaran Mas, akan Oh, begitu. lengket Mas. Coba install Mijat atau Tinder atau Tantan, pasti banyak nyantol. Nah, kalau kita sudah berbincang-bincang bersama Mas Sultan, nah kalau pendapat Mas Sultan sendiri, misalkan memiliki usaha di dekat pantai gitu Mas, ya, gimana caranya Mas Sultan agar usahanya ramai gitu oleh pengunjung-pengunjung wisatawan? Nah, kan tadi kayak misalnya dekat pantai ya Mas. Nah, kita itu istilahnya kalau pantainya itu sudah menjadi pusat apa istilahnya sudah pusat destinasi gitu ya, apalagi pantainya bersih dan lain sebagainya. Jadi kan saya udah punya nilai plus. Jadi saya tinggal apalagi punya rumah dekat pantai gitu misalnya. Jadi otomatis kan saya kalau mau masarkan apa namanya produk saya itu jadi lebih gampang. Tergantung kita istilahnya apa ya kuat aja gitu loh. Soalnya kan pasti kalau yang kayak gitu pasti kan tetangga-tetangga kita ataupun sederet gitu kan jual hal yang sama gitu. Jadi tergantung kita apa yang buat kita beda dari yang lain. Gitu sih Mas caranya saya untuk menarik pelanggan di tempat saya apabila saya mau berjualan di dekat pantai sih Mas. Apalagi kan kalau dekat pantai kan tadi kan saya bilang saya mau jual produk olahan ikan gitu ya. Kan antara saya dengan bahan pasokan itu kan lebih dekat. Jadinya kan otomatis kan mengeluarkan kos atau biaya yang lebih murah untuk produksinya. Kayak gitu sih Mas kalau menurutku pribadi. Bener sih kata-kata Heeh. Mas Sultan, sangat menarik sekali. Wow, amazing. Kalau wow, Saya tuh lebih ke olahan ikan atau mungkin ikan-ikan segar kita kayak jadi kulak gitu di nelayan sekitar, terus habis itu dijual lagi, gitu kan juga bisa.
ataupun jual-jual kayak kalau nggak salah ikan juga bisa dirubah jadi kerupuk kan, kayak kerupuk ikan apa gitu kan ada kan. Jadi ya itu sih kita olah semaksimal mungkin agar bisa dijual lagi menjadi produk baru kayak gitu Mas. Benar sekali. Kalau Mas Sultan sendiri pernah ke akuarium bawah laut, Mas? Akuarium bawah laut belum sih Mas. Itu kan salah satu objek wisata ya. Kayaknya Iya. butuh budget yang cukup besar juga ya kalau ke sana. Apalagi saya kan pas-pasan gitu loh. Gitu. Tapi kalau ada Benar kesempatan sekali. boleh sih. YBE kalau Masnya mau ngajak saya bersenang hati mau ikut kok. Oh iya, Mas. Boleh, boleh. Nanti saya ajak dengan uang uang kampus. Ya, Mas. Aduh, yes, boleh lah, boleh lah. Nanti saya dianggap mahasiswa PPNS gitu ya. Oh, boleh sekali, Mas. Nah, Mas Faisal nih, tadi kan Mas Faisal tanya saya ya, saya tanya balik coba. Oke, tadi kan Mas Faisal kan di terakhir itu mention ini kan ya, apa namanya, akuarium bawah laut. Saya belum pernah nih. Benar Kalau Mas sekali. Faisal gitu, pernah nggak kayak ke objek wisata ya, nggak harus akuarium bawah laut sih, kayak misalnya eh, diving, diving itu menyelam ya, pokoknya menyelam bawah laut tuh loh, di laut tenang kayak di Bali itu kan ada. Gitu Mas Faisal pernah nggak? Atau gimana pendapatnya Mas Faisal tentang hal itu? Atau tentang liburan itu? Kalau saya sendiri, Mas ya, dulu pernah kok, Mas. Waktu SMA sebelum kita terkena oleh virus-virus yang menjengkelkan, Covid, Covid. saya dulu pernah liburan bersama teman-teman saya ke Bali, Mas. Nah, Ah, itu seru ini. itu waktu itu saya berada di, saya lupa nama pantainya, Mas, di Bali. Saya pernah menyelam menggunakan jeruji besi yang dirantaikan di kapal, lalu saya dikelilingi oleh hiu-hiu yang liar. Wah ini Benar sekali. calon-calon orang sukses ini kayak gini nih biasanya. Iya, Out of the box. berani berani mencari sesuatu yang sangat keras lah di luar sana. Tapi menurut Mas ya, kalau kayak tadi saya sebutin pantai kayak Kenjeran gitu, terus eh, di Malang gitu pantai yang mana kemarin itu? Mana ya? Kemarin pantai apa Hmm. ya? Gasmara ya? Lo Gasmara ya? Oh iya benar. Kok iya iya bener. Ngomong pantai ini Mas ya, kayak di Surabaya kan ada ya objek wisata pantai. Kayak pertama itu di Kenjeran tuh ada Kenjeran baru, Kenjeran lama. Terus kalau mau lihat-lihat laut tuh kan ada di Suramadu. Terus kita kan kemarin juga sempat ke Malang itu kan di pantai Teluk Asmoro ya Mas ya. Kan Iya di sana benar. juga kita kemarin nemuin kayak beling-beling gitu, apa bekas pecahan kaca, terus sampah-sampah. Mungkin kalau sampah-sampah kayak terlalu plastik itu nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya sampah-sampah kayak bekas minuman apa minuman yang berbahan dasar kaca botolnya itu terus kayak jajanan gitu gimana menurut menurut Mas tentang orang-orang yang membuang sampah sembarangan kayak gitu itu Mas. Kalau menurut saya sendiri, Mas ya, pendapat saya sendiri itu para wisatawan atau pengunjung, Mas, itu memang mereka tidak diawasi oleh eh, pemantau pantainya gitu. Apa ya namanya? Saya juga nggak tahu namanya. Nah, itu mereka itu biasanya mendirikan camping di pinggir laut dan membawanya ke pinggir pantai gitu, ke pesisir pantai loh, sambil menikmati air laut sama pemandangan. Nah, setelah mereka memakan dan meminum itu, mereka membuang sampah-sampahnya yang terbuat dari bahan plastik maupun kaca di dekat pasir-pasir pantai tersebut. Jadi para wisatawan harus berhati-hatilah jika ingin menikmati suasana di sana. Hati-hati dan harus waspada tapi itu karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab ya Mas ya kayak yang Benar Malang sekali. itu tuh kayak alhamdulillah kita kemarin nggak ada apa-apa maksudnya nggak kebeler atau kena pecahan gitu tapi
takutnya kalau misalnya itu ada kepingan apa namanya pecahan yang tajam, jadinya kan bisa berbahaya. Terutama banyak anak kecil juga kan yang mau menikmati itu. Kemarin kan banyak yang main pasir, banyak yang mandi air laut gitu kan juga banyak. Jadi kita ini sebagai pengunjung gitu, pengunjung nggak harus orang sananya langsung. Kita sebagai pengunjung itu sudah punya apa ya? Harus suatu keharusan untuk menjaga lingkungan sekitar dimanapun kita berada gitu. Nggak harus di lingkungan rumah, dimanapun kita pergi itu kita harus menjaga lingkungan. Contohnya itu contoh kecilnya tidak membuang sampah sembarangan. Kayak Benar gitu sekali. sih. Benar sekali Mas Sultan. Jika waktu itu kita eh, tidak tahu atau tidak mengetahui ada benda tersebut menginjak kaki kita, mungkin saya sama Mas Sultan akan mati konyol di tempat tersebut. Ya gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab itu sih Mas. Benar sekali. Hmm. Wah, tidak terasa nih. Saya sudah berbincang-bincang lama dengan Mas Sultan ini. Tak terasa juga kita sudah di ujung waktu. Terima kasih Mas Sultan Ya Mas, sudah sama-sama. menerima ajakan saya untuk melakukan podcast hari ini, di malam ini, dan saat ini. Ya, aduh keren gini ya. Terima kasih kembali sudah mau mengundang saya untuk berbincang-bincang simple gini ya. Nanti saya harap lain kali Iya, adalah momen kayak gini lagi, oke? benar sekali Mas Sultan. Nanti silakan cek ATM-nya ya Mas. Oke Mas, siap Mas. Nanti jangan lupa ya Mas ya transferannya. Siap Mas, siap. Terima kasih.